Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara yang saya hormati dan saya banggakan, pada bulan-bulan ini, terutama di bulan suci Ramadan, banyak warga kita yang mendaftarkan putra-putrinya untuk melaksanakan pernikahan di malam 29 Ramadan, tepatnya di malam terakhir bulan suci Ramadan sampai kemudian bulan Syawal. Ini banyak sekali warga masyarakat kita yang melakukan pernikahan. Nah, pada momen seperti ini saya sedikit akan membahas tentang uraian tentang nikah. Apa nikah itu? Kalau kita melihat dari beberapa keterangan, baik itu dari Al-Quranul Karim maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti misalnya dalam hadis disebutkan, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Rasulullah, nikah itu adalah sunnahku, dan barang siapa yang meninggalkan sunnahku falaysa minni, maka dia tidak termasuk dalam golongan umatku, kata Rasulullah. Nah, dari kalimat nikah itu terdiri dari nun, kaf, alif, ha. Ada 4 huruf dalam kalimat nikah itu. Konon ada beberapa ulama yang menafsirkan dari huruf-huruf dari kalimat nikah ini, seperti misalnya huruf nun, nikah itu dimaknai dengan nikmatul azimah, nikmat yang tiada taranya, karena orang melihat bahwa nikah itu adalah merupakan proses dua orang hamba Allah yang berbeda jenis kemudian menyatu untuk membina sebuah mahligai rumah tangga. Yang tadinya tidak kenal bisa menjadi kenal, yang tadinya bukan keluarga kemudian setelah menjalin hubungan pernikahan bisa menjadi satu kesatuan keluarga dari pihak putra maupun dari pihak putri. Jadi yang dimaksud dengan nikmatul azimah itu bukan dalam arti biologi saja, tetapi di dalam kehidupan kita itu bisa menjadikan nikmat di dalam kehidupan. Nikmatul azimah, nikmat yang tiada taranya. Itu huruf yang pertama. Kemudian huruf yang kedua adalah kaf, karbon. Para ulama mengatakan bahwa karbon itu adalah susah. Artinya orang yang melakukan pernikahan, yang melaksanakan pernikahan di dalam kehidupannya, itu tidak selalu akan mendapatkan kenikmatan, tidak selamanya akan bahagia, tetapi akan mengalami kesusahan-kesusahan. Mungkin susah di dalam mencari pekerjaan, mencari rezeki, susah mungkin di dalam banyak hal, mungkin anak sakit atau istri sakit, mencari obat dan lain sebagainya. Kita akan dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang mungkin saja kurang membahagiakan kita. Karbun, susah. Yang ketiga, huruf yang ketiga adalah alif.
dalam kalimat nikah. Alif itu para ulama ada yang menafsirkan bahwa alif itu adalah amanah, bahwa nikah itu adalah amanah di dalam agama. Makanya kemudian seseorang tatkala dia sudah merasa mampu untuk melakukan pernikahan, sudah merasa mampu untuk menjalin, menghidupi, atau misalnya membangun mahligai rumah tangga, maka bagaimanapun dengan keyakinan kemampuan yang ada pada dirinya, dia harus menikah, karena nikah itu adalah amanah. Karena bagi orang yang merasa mampu sementara dia tidak melakukan nikah, maka dia akan berdosa. Apalagi misalnya seorang laki-laki atau seorang perempuan yang ingin menyalurkan birahinya, nafsu birahinya, kemudian disalurkan dengan cara-cara yang tidak baik, melalui jalan yang tidak senonoh, maka akan diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya pernikahan itu luar biasa. Itulah sebabnya nikah itu menjadi amanah. Amanah sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita-wanita itu bagi seorang laki-laki 2 atau 3 atau 4. Jadi seorang laki-laki itu diperbolehkan untuk menikah lebih dari 1. Tetapi kemudian yang perlu juga menjadi perhatian bagi kita adalah fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Manakala kita khawatir tidak mampu untuk berbuat adil, maka fawahidah, cukup 1 saja. Ini pentingnya nikah. Huruf yang terakhir adalah hikmah, yang adalah hak. Itu hikmah. Nah, kenapa dikatakan huruf hak ini adalah hikmah? Karena bagi seseorang yang melakukan pernikahan itu akan banyak mendapatkan hikmah di dalam hidup dan kehidupannya. Yang tadinya haram untuk melakukan pergaulan karena dilaksanakan dengan secara syar'i, dengan sah, dengan cara-cara yang mulia, maka hubungan antara laki-laki dan perempuan itu akan menjadi halal. Itu salah satu hikmahnya di satu sisi. Di sisi yang lain, setelah kita menjalin hubungan suami istri, maka di tengah perjalanan istri kita bisa hamil, kemudian melahirkan anak. Anaknya perlu kita didik, kita bina dengan sebaik-baiknya. Maka bagaimanapun anak yang dilahirkan oleh seorang ibu harus betul-betul dididik dengan sebaik-baiknya. Ini hikmah, banyak mengandung hikmahnya. Yang tadinya kita mungkin rezeki kita pas-pasan, tetapi setelah kita memiliki anak, maka rezeki kita akan semakin bertambah, semakin mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan rezeki, untuk mencari rezeki. Banyak hikmahnya. Yang tadinya keluarga kita hanya terbatas dari pihak kita sendiri, kemudian setelah kita melakukan pernikahan, maka keluarga kita semakin bertambah. Bagi seorang laki-laki, keluarganya bertambah dari keluarganya pihak putri. Demikian juga sebaliknya, keluarganya pihak putri akan bertambah karena ada dari keluarganya
yang putra, sehingga keluarga ini semakin besar, sehingga hikmah di dalam pernikahan itu luar biasa. Oleh sebab itulah saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, terutama tatkala kita akan mengarungi mahligai rumah tangga, yang pertama yang harus ditanamkan adalah niat yang tulus ikhlas lillahi ta'ala. Niatkan untuk beribadah kepada Allah, niatkan bahwa ini adalah amanat, ini adalah perintah, dan tidak hanya sebatas perintah, tetapi juga ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang telah mampu untuk menafkahi keluarganya, maka dia harus melakukan pernikahan. Jangan sampai kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam hanya karena menyalurkan nafsu birahinya. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan bagi saudara-saudari yang saat ini sudah mendaftarkan diri untuk melakukan pernikahan, sekali lagi tanamkan niat yang tulus ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah kepada Allah dan bukan untuk yang lainnya. Karena sekecil apapun di dalam kehidupan kita, manakala niatnya baik, maka akan menjadi ibadah. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.